Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Diah Pinastika dari MBIF 2024 dengan NIM A01324 031. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari teori iceberg. Teori iceberg atau teori gunung es adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu kejadian atau fenomena yang terlihat di permukaan sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan masalah yang lebih kompleks di bawahnya. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall dalam konteks budaya, tetapi juga sering digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi, manajemen, dan analisis kecelakaan kerja. Gunung es yang terlihat di atas permukaan air hanya sekitar 10%, sementara 90% lainnya tersembunyi di bawah air. Dalam konteks analisis masalah, bagian yang terlihat biasanya merupakan gejala atau kejadian yang langsung tampak, sementara bagian bawahnya mencerminkan faktor-faktor yang mendasari kejadian tersebut. Apa yang dimaksud dengan accident? Aksiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang telah menimbulkan bahaya bagi pekerja, menyebabkan kerusakan properti, mengganggu proses produksi maupun kombinasi dari ketiganya, dan telah menyebabkan kerugian substansial secara nyata. Dengan kata lain, aksiden adalah insiden yang telah menimbulkan kerugian atau loss. Berita tersebut menginformasikan tentang kematian seorang pekerja proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, bernama Badrus Salam, 39 tahun. Kematiannya ditemukan oleh rekan kerjanya dalam kondisi terkapar dengan bekas muntah di sekitarnya. Polisi telah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil visum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku masih ditunggu untuk menentukan penyebab kematian. Kasus ini menyoroti pentingnya faktor kesehatan dan keselamatan kerja di proyek-proyek besar seperti IKN. Pihak berwenang diharapkan tidak hanya mengungkap penyebab kematian korban, tetapi juga memastikan bahwa kondisi kerja para pekerja di proyek strategis nasional tersebut lebih diperhatikan. Penemuan jenazah ini menimbulkan kekhawatiran tentang kesejahteraan dan keselamatan para pekerja di proyek IKN. Mari analisis bersama. Bagian ini adalah hal yang langsung terlihat di permukaan, yaitu kejadian yang diberitakan di media. Pertama, seorang pekerja proyek IKN ditemukan meninggal di mes bekerja. Kedua, tidak ada kekerasan pada tubuh korban. Ketiga, polisi sedang menyelidiki penyebab kematian. Keempat, kejadian ini hanya gejala dari permasalahan yang lebih besar di bawahnya. Isu aktual adalah masalah yang mulai terlihat. Ada beberapa isu yang mulai terlihat. 1. Kasus kematian pekerja proyek bukan yang pertama. Kedua, kesehatan dan keselamatan kerja K3 kurang diperhatikan. Ketiga, pengawasan terhadap kondisi pekerja masih lemah. Keempat, banyak pekerja mengalami kelelahan ekstrim karena beban kerja tinggi. 5. Isu-isu ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan bagian dari pola yang lebih besar lagi. Sistem dari akar permasalahan yang lebih dalam.
Ada struktur sistematik yang menyebabkan masalah terus terjadi. Satu, kurangnya regulasi yang ketat tentang jam kerja dan keselamatan bekerja. Kedua, minimnya fasilitas kesehatan dan istirahat di lokasi proyek. Ketiga, pengawasan dari pemerintah atau manajemen proyek kurang optimal. Keempat, mental model. Bagian terdalam dari teori iceberg adalah mental model, yaitu pola pikir atau budaya yang mendasari cara sistem bekerja. Dalam kasus ini, beberapa pola pikir yang bisa jadi penyebab utama adalah: pertama, budaya kerja yang memprioritaskan target daripada kesejahteraan pekerja. Kedua, anggapan bahwa pekerja proyek harus kuat dan terbiasa dengan kerja keras tanpa istirahat cukup. Ketiga, kurangnya kesadaran dari perusahaan dari pemerintah tentang pentingnya K3. Kesimpulan dari teori iceberg dari berita tersebut yaitu kematian pekerja proyek IKN bukan hanya insiden tunggal, melainkan bagian dari masalah yang lebih besar dalam sistem kerja dan kebijakan keselamatan pekerja. Jika hanya berfokus pada kejadian di permukaan, misalnya menyelidiki satu kasus tanpa memperbaiki sistem, maka kejadian tersebut akan terus terjadi. Resiko kabel listrik yang rendah dan tidak tertata. Kendaraan dapat tergelincir terutama saat hujan. Dan pejalan kaki bisa terpeleset atau tersandung. Mitigasi yang disarankan yaitu pemasangan sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan dan melakukan pembersihan material atau membersihkan tanah secara rutin. Kondisi jalan yang licin dan tidak rata. Kendaraan dapat tergelincir terutama saat hujan dan pejalan kaki bisa terpeleset atau tersandung batu yang berserakan. Mitigasi yang bisa disarankan yaitu pemasangan sistem drainase yang baik untuk mencegah genangan dan melakukan pembersihan material batu atau tanah secara rutin. Parit terbuka dengan struktur tidak aman. Pejalan kaki atau kendaraan kecil bisa jatuh ke dalam parit dan dinding parit bisa runtuh jika ada erosi atau tekanan berlebih. Maka mitigasi yang dapat disarankan yaitu dengan cara pemasangan pagar pengaman atau tutup beton pada bagian yang beresiko. Dari analisis lingkungan di rumah saya, pada gambar tersebut kita bisa lihat bahwa permukaan tangga yang kasar dan tidak rata. Tangga juga terbuat dari beton yang masih kasar dan berpotensi menjadi penyebab tersandung atau terpelesetnya seseorang jika tidak berhati-hati pada tangga tersebut. Nah, itu dia adalah penjelasan dari analisis dari teori iceberg. Sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada perkataan salah. Dan sekian, terima kasih.